Aja udah rolling belum? Rolling. And action. Latar belakang diangkatnya film ini emang dari ini ya, dari fenomena budaya tile yang saya sendiri sebenarnya nggak pernah ngalamin itu sama sekali dan nggak pernah melihat itu secara langsung, karena waktu itu dikasih tahu sama penulisnya Mas Bagus Martono, dan akhirnya saya tertarik buat ngeliat, buat observasi, dan ternyata emang setelah ngeliat langsung itu langsung gimana ya, rasanya kayak klik gitu ngelihat fenomenanya, dan itu yang membuat saya, wah ini harus difilmkan, ini harus dirangkai di sebuah audiovisual kayak gitu. Kedua. Rolling. Impresiku pertama kali pas diceritain Agung soal ide ini tuh entah kenapa dia punya daya tarik aja gitu ya. Yuk Len, kita eksekusi dari film ini sendiri, dari idenya itu. Karena semacam budaya tili itu, dia itu mengajak sosialnya untuk saling peduli, untuk saling berbagi ke sesamanya, tapi dengan cara yang unik. Bayangin aja ibu-ibu sekampung naik truk untuk melihat, menjenguk satu orang yang sakit. Itu kan kayak yang wow. Lah yo mau ki aku ki ditelepon karo Dian. Ngabarke yang Bulurah kuwi ambruk. Banjur digone rumah sakit to, Bu? Film ini tuh benang merahnya membahas sebuah informasi yang dimana sekarang tuh banyak banget isu hoax di mana-mana gitu. Dan ini tuh sekarang eranya era digital, dimana era modern digital ini udah mulai masuk ke masyarakat desa. Nah ini yang jadi rentan dan jadi penting kenapa film ini harus diproduksi sekarang. Untuk scouting location itu kita butuh hari yang lebih panjang. Aku mengestimasi itu seminggu bisa lock gitu. Ternyata enggak. Kita berulang kali ke desa, berulang kali muterin dari jalan desa menuju kota. Itu berulang kali. Bahkan ketika akhirnya lock, itu masih aja ada tambahan-tambahan yang kayaknya itu belum pas aja gitu. Setelah itu kita reki. Nah di reki itu yang sebenarnya waktunya cuma sehari, tapi pelik banget karena sehari itu kita menuju dari Saradan ke kota, balik lagi ke Saradan, balik lagi ke kota. Itu makan waktu yang dari pagi sampai sore, full 12 jam untuk menentukan bahwa nanti akan gimana ya syutingnya, berapa lama ya timingnya, berapa lama ya kita harus di sini dan di sana. Seperti itu sih strategiku mencari orang-orang yang mau sevisi sama aku. Itu adalah dengan mereka membaca naskahnya, merasa bahwa cerita ini adalah dari bagian diri mereka, itu mereka yang harus aku pilih. Kolaborasi kami di sini itu untuk menghasilkan sesuatu yang memang kita berikan dengan tulus hati, dengan totalitas yang akhirnya nanti sama-sama bahwa yuk ini hasilnya kita. Bisa dan lihat surat-suratnya. Lihat satu-satu, cek. Ini 17 satu. Pak, kamera. Action.
Action. Butejo ini dia itu uangnya ini tipis-tipis ki maksudnya dia dibilang sombong sebenarnya juga nggak sombong karena aku membangun karakternya dia berawal dari orang yang sama-sama susah gitu ya podo-podo ning desa, podo-podo bekerja keras kalau mau hidup sukses gitu istilahnya. Kemudian bojoku di sini karakter Yuning itu adalah orang yang sebetulnya orangnya tuh baik-baik aja, menengan gitu. Cuman di situ itu dia tersulut oleh sikapnya Butejo itu yang selalu menjelek-jelekan. Di situ ada peran seorang bernama Dian. Sedangkan Dian itu di situ itu adalah keponakannya Dian. Nah, kalau talent-talent yang lain di situ ada Yusam itu dimainin sama Mbak Ani. Saiki ngene ta, Bu. Aku iki sale ya. Wong iku puntang-puntang. Kan ora kerja peteng to. Putri dimainin sama Mbak Buni. Di luar main talent kita melibatkan banyak ekstras dan melibatkan supporting talent yang ada namanya karakternya Mas Gotrek. Dia seorang supir truk yang dia baru pertama kali main film, cuman memang punya basic main ketoprak dan lucunya ketika kita reading dia emang kelihatan kaku banget, cuman pas ternyata ketika udah main gitu, udah di set, ternyata dia luas banget. Dan pemain-pemain ekstras yang lain yang ada di bak truk itu semua baru pertama kali main film, dan kita emang pengen memberi itu kan nggak selalu soal materi gitu, tapi juga bisa soal pengetahuan. Nah itu yang kami siasati jadi strategi. Ya, coba kita ngajak orang-orang kampung buat main film, kayak kita ngasih pengalaman baru, kita ngasih apa ya, mungkin pengetahuan baru buat mereka juga. Yuk maju yuk. Road movie itu cukup berat, cuman cukup asik karena kita selalu berpindah tempat. Cuma memang tantangannya itu di traffic, di alam, dan segala macamnya. Nah, itu yang membuat energi untuk bikin filmnya itu juga semakin besar. Dan koordinasi itu nomor satu yang sangat penting diprioritaskan, karena memang kita berhubungan selalu jarak jauh di antara titik A dengan titik B dan segala macamnya. Nah itu sih juga yang membuat kami menjadi lebih dewasa ketika membuat film, karena manajemennya semua baru, ketemu orang-orang yang juga sangat banyak. Nah cuman overall memang syutingnya berjalan fun, asik, dan membuat nagih sih kayak gitu. Nah, gitu ya. Hoi. And action. Jadi ada momen dimana waktu proses syuting itu hujan. Di hari ketiga pula, yang besoknya kita harusnya udah selesai. Otomatis hujan itu membuat schedule kita berantakan. Cari cara lah gimana biar kita nggak overtime. Strateginya akhirnya kita lakukan di hari keempat, membuat split team. Yang waktu itu Astrada take di scene yang satu, sutradara take di scene yang lainnya. Play 172 take 2. Action. Cut.
Jadi waktu itu aku mendatangi mobil truk yang isinya ibu-ibu, mereka sambil turun dan mereka tuh udah siap untuk meluk aku yang Mbak Ellen makasih ya, udah siap yang kayak gitu. Dan ternyata ada di momen mereka nangis yang tuh ibu ya ampun, udah aku nggak bisa berkata-kata lagi, aku cuma bisa meluk mereka sambil makasih banyak udah bantuin kita ini itu totalitas segala macam bla bla bla. Dan itu aku meluk satu-satu, nyium satu-satu 25 orang di atas truk itu momen yang paling menurutku hasil kerja keras tuh ternyata kayak gini ya.